Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung nanti bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi kimia, ya. Oke, persamaan reaksi kimia. Persamaan kimia itu sendiri adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana membaca zat-zat kimia, senyawa-senyawa gitu ya, atau rumus-rumus kimia gitu kan. Nah, banyak sekali reaksi-reaksi yang terjadi di kehidupan ini yang bisa kita tuliskan melalui persamaan reaksi kimia. Jadi ketika kita melihat persamaan reaksi kimia sendiri itu, kita jadi bisa membayangkan apa yang terjadi pada reaksi itu dan bentuk zatnya itu apa gitu ya. Nah, di sini ada contoh suatu reaksi kimia, yaitu P4 ditambahkan dengan 6Cl2 menghasilkan 4PCl3. Oke. Nah, yang kalian perlu ketahui, ini ada di dalam persamaan reaksi kimia, ini ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Ini kan ada panah ya. Yang memisahkan antara panah ini, di sebelah kiri panah itu disebut sebagai reaktan. Pada kanan panah itu disebut sebagai produk. Apa itu reaktan? Reaktan itu adalah zat yang bereaksi. Jadi pada kiri panah ini adalah zat-zat yang bereaksi ya. Jadi yang bereaksi ini adalah P4 dan Cl2 gitu ya. Nah, yang produk itu, yang sebelah kanan itu kan produk itu adalah zat hasil reaksi ya. Ini adalah reaksi atau zat yang bereaksi. Nah, zat bereaksi ini menghasilkan suatu produknya, itu adalah hasil reaksi ya, produk atau hasil reaksi. Nah, yang perlu dipahami lagi, ada juga yang disebut sebagai koefisien reaksi ya, atau koefisien. Koefisien itu letaknya di sini di depan. Biasanya angka 1 itu tidak dituliskan, tapi di sini bisa disebutkan bahwa ini koefisiennya 1 ya. Yang ini 6, yang ini 4. Nah, koefisien itu apa sih? Koefisien itu adalah jumlah zat yang ada di belakangnya. Jadi misalnya ini 6. Jadi ini punyanya Cl, 4 di sini ya. Ini berarti punyanya P dan Cl gitu. Jadi zat-zat yang di belakang dari koefisien itu adalah jumlahnya gitu. Jumlah zatnya itu adalah koefisien gitu, yang ada di belakangnya ini. Nah, terus yang perlu diketahui lagi juga ada yang disebut sebagai indeks ya, angka indeks ya. Indeks ini yang kecil-kecil ini nih, yang di kanan ya. Ini adalah angka indeks. Angka indeks itu adalah jumlah unsur yang ada di depannya. Nah, kalau bedanya koefisien dengan angka indeks, kalau koefisien itu adalah jumlah zat yang ada di belakangnya. Nah, kalau angka indeks itu jumlah zat yang ada di depannya. Nah, misalnya ini P4, ini kan indeksnya 4 nih, berarti P-nya itu ada 4 gitu ya. Jadi ini nilai-nilai indeks itu jumlah yang ada di depannya. Cl ini punyanya Cl gitu ya. Terus yang perlu diketahui juga ada yang disebut sebagai wujud zat. Wujud zat itu ya bentuk zatnya itu apa. Nah, beberapa zat itu wujudnya kan ada. Kita sudah ketahui, kita sudah belajar bahwa wujud zat itu ada padat, ada cair, ada gas, ada larutan ya. Nah, biasanya kalau padatan ini nih disimbolkan dengan S. Cairan disimbolkan dengan A dan Q ini seperti ini, dan gas ini disimbolkan dengan G, larutan disimbolkan dengan L. Jadi penulisannya itu biasanya di dalam kurung karena untuk memisahkan, takutnya ini disamakan dengan zatnya tersebut. Jadi biasanya penulisannya dengan angka kurung dan biasanya kecil ya. Ada juga kecil, ada juga yang besar seperti ini. Tapi biasanya kecil di bawah ya. Jadi padat itu kenapa disimbolkan S? Ini dari bahasa Inggris, yaitu dari kata solid yang berarti zatnya itu berbentuk padatan gitu ya. Terus aqua ini artinya aqueous ya, dari itu yang artinya zat yang berbentuk cair, zat yang terlarut dalam pelarut
gitu. Kalau gas ini G yaitu karena zatnya berwujud gas. Nah, larutan itu disimbolkan L itu artinya liquid, yaitu zat yang berwujud cair. Zat itu sendiri. Oke, terdiri dari zat itu sendiri. Nah, bedanya cairan dengan larutan ini, kalau cairan itu biasanya mengandung pelarut ya. Biasanya pelarut itunya berupa air gitu ya. Jadi mengandung pelarut. Nah, namun kalau larutan itu murni zatnya itu sendiri gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau aqueous itu biasanya mengandung pelarut ya, berupa air ataupun pelarut yang lain gitu. Tapi kalau liquid itu ya murni dari zatnya itu sendiri. Nah, dari reaksi ini kita harus bisa membaca jumlah zatnya itu ada berapa ya. Jumlah zatnya itu harus tahu ini jumlahnya, kalau ditanya jumlahnya P itu ada berapa. Nah, ini kalau jumlah atom total itu adalah koefisien dikali angka indeks. Oke, kita coba ya. Nah, ini reaktan, ini adalah produknya. Kita coba dulu yang reaktan. Di reaktan ini, di contoh reaksi ini itu ada P, ada Cl ya. Kita tulis P dengan Cl. Oke. P di sini itu kan tadi kan koefisien dikali angka indeks. Nah, koefisien dari P ini kan 1. 1 dikali 4. Nah, berarti jumlahnya itu ada 4. Nah, kalau ditanya berapa jumlah unsur P gitu ya, P itu ada 4. Nah, dari sini kalau kalian sudah terbiasa, tidak perlu dituliskan kayak gini juga sebenarnya sudah bisa terlihat bahwa P itu jumlahnya ada 4 gitu ya. Ini buahnya penjabaran saja. Kemudian di sini Cl, ingat ya. Ini yang mana jumlah Cl ini ada 6, ini ada 2, gimana jumlah Cl-nya itu? Nah, jumlah dari Cl ini tadi dengan jumlah totalnya itu koefisien di angka indeks, berarti 6 dikali 2, maka jumlah Cl itu adalah 12 gitu. Jadi pembacaannya seperti itu. Jangan keliru, jadi dikalikan ya, dikalikan gitu. Jadi di sini jumlah Cl-nya 12. Nah, kemudian apa namanya? Di sini di produk juga sama. Kalau di sini ada P, ini ada Cl, di sini biasanya juga sama zatnya, ada P dan Cl juga gitu ya. Nah, di sini P itu kan di sini nih sama ya, angka indeks kalau 1 juga itu biasanya jarang dituliskan. Ini kan dua tidak satu kesatuan ya PCl ini. Di sini ada atom P, ada Cl. Nah, di sini indeksnya 1, biasanya tidak dituliskan. Berarti koefisiennya 4 dikali 1, maka jumlah P-nya itu adalah 4. Atau bisa kelihatan juga di sini kan, jumlah P-nya 4. Sekarang jumlah Cl. Nah, Cl juga, nah jumlah ini, tadi kan koefisien itu jumlah zat yang ada di belakangnya. Yang 4 ini bukan hanya punya P ya, tapi juga punya Cl. Jadi makanya, kalau ditanya jumlah Cl, maka 4 dikalikan 3, maka jumlah Cl-nya itu adalah 12 gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa, tidak perlu dijabarkan seperti ini, sebenarnya bisa kelihatan gitu ya jumlah dari masing-masing unsurnya itu berapa. Jadi yang perlu diperhatikan, reaksi itu ada yang disebut reaksi, penulisan reaksi itu harus setara ya. Setara itu apa? Setara itu jumlah di ruas kiri dan itu sama dengan jumlah di ruas kanan, atau jumlah zat pada produk dengan reaktan dengan produk itu jumlahnya harus sama. Kalau kita lihat di sini P ini kan di reaktan 4 jumlah P-nya, di produk juga 4. Nah, ini berarti setara, sudah sama gitu. Setara itu sama. Cl itu di sini jumlahnya 12. Nah, di produk juga 12. Maka reaksi ini kita sebut adalah reaksi yang sudah setara. Nah, kalau reaksi-reaksi yang belum setara itu bagaimana? Ya harus disetarakan. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita bahas ya. Oke. Jadi dalam penyetaraan persamaan reaksi kimia itu ada 2 cara ya. Ada yang cara langsung, ada cara yang bertahap. Tergantung reaksinya. Sebenarnya tergantung milihnya mau apa, gampangnya mau apa yang bisa dikuasai di situ ya. Nah, kalau cara langsung itu bisa kita sebut dengan cara coba-coba. Artinya pokoknya prinsipnya tadi, produk dan reaktan dan produk itu jumlah unsurnya harus sama gitu ya. Jadi kita bisa coba-coba gitu. Nanti gimana maksudnya ini coba-coba, nanti Ibu akan berikan contoh. Nah, coba-cobanya dengan cara apa? Dengan cara menambahkan angka koefisien. Tadi kan angka koefisien itu kan menunjukkan jumlah zat. Maka dengan kita memberikan koefisien, jika reaksi itu belum setara, maka itu bisa menyetarakan suatu reaksi. Nah, tapi nih ya tadi prinsipnya ya, tadi ruas kiri sama ruas kanan itu sama, atau reaktan dengan produknya itu jumlahnya harus sama. Jadi langkah-langkahnya kalau kita lihat nih perlu diperhatikan juga.
perlu diperhatikan juga langkah-langkahnya. Jadi ini biasanya perlu diperhatikan biar lebih mudah dalam menyetarakan reaksi. Kalian harus setarakan atom yang jumlahnya tidak lebih dari 2. Nah, biar lebih gampang, jadi setarakan dulu nih atom yang jumlahnya tidak lebih dari 2 ya. Terus kemudian samakan jumlah atom dengan dikali angka yang nantinya menjadi koefisien. Nah, yang tadi. Jadi dengan bagaimana cara menyamakannya itu dengan mengkalikan angka yang nantinya akan menjadikan koefisien gitu ya. Kemudian yang ketiga, atom yang jumlahnya lebih dari 2 diakhirkan. Nah, kalau tadi jumlah atom yang kurang dari 2 itu didahulukan, nah berarti yang lebih dari 2 biasanya diakhirkan gitu lebih mudahnya. Nah, untuk yang keempat ini H dan O itu usahakan diakhirkan saja, karena nanti biasanya dia sudah setara. Kalau zat-zat yang lain selain H dan O itu sudah setara, biasanya H dan O itu juga sudah setara ya, bisa diakhirkan saja. Oke, kita ke contoh soal. Oke, di sini Ibu punya reaksi Na. Ya, jadi ini bisa kita baca padatan Na atau logam Na itu bereaksi dengan gas oksigen. O2 itu kan oksigen. Nah, menghasilkan gas Na2O gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini reaksinya, kita lihat di sini Na-nya 1, di sini 2, O-nya 2, di sini 1. Berarti kan reaksi ini kita sebut reaksi belum setara. Nah, bagaimana biar reaksi ini setara gitu kan? Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita tadi kan prinsipnya reaktan dan ini Ibu salah ya. Bentar. Iya, jadi kan tadi kita ingat bahwa prinsipnya itu kan reaktan harus sama dengan produk jumlahnya. Kita lihat di sini Na. Na kan di sini 1 ya. Jumlahnya 1, kita tulis 1 di sini. Sedangkan Na pada produk itu jumlahnya 2. Maka artinya kan tidak sama ya Na pada reaktan dan Na pada produk. Maka kita bisa menyamakan biar sama, maka si Na ini kita kalikan 2, yang tadinya di produk ini jumlahnya ada 1, biar sama yang di produk itu jumlahnya 2, maka dikalikan 2. Nah, 2 ini nanti kita letakkan pada koefisien di sini ya. Nah, kemudian sekarang O di sini ada 2, di produk ada 2 ya. Di reaktan ada 2. Sedangkan di produk ada 1 kan, ini kan jumlahnya ada 1 gitu. Berarti kan nggak sama, yang di kiri ada 2, di kanan ada 1. Maka yang 2 ini biar sama, itu dikalikan setengah. 2 kali setengah itu kan 1. Nah, ini udah sama, maka ntar setengah ini berarti punyanya O2. O2 di reaktan setengah sini ya, gitu. Nah, bisa kita tuliskan, maka reaksinya biar setara itu, maka 2Na ditambah setengah O2 menghasilkan Na2O. Gitu, ini artinya reaksi sudah setara. Boleh sampai sini juga boleh, tapi biasanya reaksi itu dituliskan tidak bentuk pecahan ya, atau baiknya tidak bentuk pecahan seperti ini. Nah, biar tidak bentuknya pecahan seperti ini, maka bisa kita kalikan dengan angka yang bisa menghilangkan pecahan ini. Itu misalnya di sini kita kalikan 2 gitu kan, biar si setengah ini kan kalikan 2 biar ya tidak jadi pecahan lagi. Maka di sini 2 dikali 2 maka 4Na, terus di sini setengah dikali 2 itu 1, ini 2 kali 1 2 gitu. Nah, maka reaksi ini sudah setara. Kalau kita lihat lagi ya, di sini Na-nya ada 4. Nah, di sini Na-nya 2 dikali 2 4. Di sini O-nya ada 2. Nah, ini kan 1 dikali 2. O-nya juga sudah 2, maka reaksinya sudah setara gitu ya. Jadi cara langsungnya bisa langsung gitu, atau kalian tidak perlu menuliskan ini. Sebenarnya kalau sudah terbiasa tinggal lihat aja. Oh, di sini Na-nya 1, di sini Na-nya 2. Biar sama gimana? Tadi kan jumlah zat apa dulu yang kurang dari 1 ya, yang tidak lebih dari 2 yang disetarakan dulu ya, disamakan dulu jumlahnya. Ini kan Na sama O kan jumlahnya yang lebih sedikit kan Na, maka ini dulu yang disamakan. Oh, itu kan juga tadi harusnya diakhirkan saja ya. Nah, kalau sudah terbiasa sebenarnya kan lebih cepat gitu, tidak perlu menuliskan seperti ini. Ini hanya penjabarannya saja ya. Jadi kalau misalnya langsung kan gini, kita bisa lihat, oh di sini Na-nya 1, di sini Na-nya 2, maka biar sama gimana ya caranya? Oh, di sini dikali 2. Oke. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 1, biar sama gimana? Oh, di sini dikali setengah gitu. Seperti itu. Jadi biar lebih singkatnya tidak perlu seperti ini sebenarnya kalau sudah terbiasa ya. Oke, kita ke contoh yang lain nih ya. Ini reaksinya gimana nih kalau ada kurung kayak gini, jumlahnya gimana gitu kan.
Oke, di sini ada reaksi BaOH 2 kali direaksikan dengan P2O5 menjadi BH3PO4 kali ya. Oke, kemudian di sini H2O. Ini salah ya penulisannya. Ya, jadi ini tadi Ibu ada salah penulisan ya. Oke, jadi BaOH di sini bereaksi dengan P2O5 menghasilkan BH3PO4 2 kali dan H2O gitu ya. Nah, reaksi ini kan belum setara karena kita lihat di sini Ba-nya ada 1 ya. Di sini Ba-nya ada 3. Nah, kan tidak sama ya. Kemudian O-nya di sini ada 2 tambah 5 itu 7. Nah, sedangkan di sini O-nya ada 8 9. Pokoknya ini reaksinya belum setara, maka kita harus setarakan dulu. Oke. Kita tulis dulu ya, tadi urutannya berarti ini kan ada Ba, ada atomnya ada apa aja nih, ada Ba, O, terus ada H, ada P, ada, udah ya, ada 4 ya, ada 4 unsur ya, maka kita tuliskan tadi H dan O itu biasanya letakkan di belakang saja, gitu ya, diakhirkan saja. Berarti ini Ba, P, kan Ba itu kan jumlahnya lebih sedikit dari P, maka Ba dulu yang didahulukan, Ba, P, K. Kita cek di sini BA-nya itu ada 1 ya. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Maka ini jumlahnya 1 pada reaktan. Sedangkan BA pada produk ini jumlahnya 3. Nah, berarti kan nggak sama gitu kan. Berarti biar sama, maka dikalikan 3. Ya, 1 kali 3 kan 3. Maka sama gitu. Nanti yang diletakkan kepada BA yang sebelah sini. Kemudian di sini P-nya. Kita lihat di P-nya. P-nya di sini di reaktan 2. Dan di P di sini, nah kalau ada tanda kurung kayak gini, itu berarti masing-masing dikalikan dengan yang indeks yang di luar kurung ini ya. Berarti kan di sini P-nya indeksnya kan 1. 1 dikali 2, maka jumlahnya P ini adalah 2. Oke. Oh, di reaktan sama produknya sama-sama 2. Kalau sudah sama-sama 2 tidak perlu disamakan lagi ya, kan sudah sama gitu kan. Oke, kemudian H dan O di belakangnya kan. H di sini, ini juga sama ya, ini masing-masing harus dikalikan. Berarti H di sini ada 2. 2 ditambah Nah, jadi jumlah H-nya kan di sini jadi gini. Fungsi dari menuliskan terlebih dahulu menyetarakan yang awal dulu yang jumlahnya lebih sedikit ini karena mempengaruhi H dan O ini kan belakangkan. Jadi ketika sudah disetarakan BA tadi ada 1, di sini ada 3, maka di sini dikali 3 langsung saja ditulis di sini karena nanti mempengaruhi jumlah H juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau seperti ini kan langsung dituliskan. Berarti jumlah H-nya ini kan 1 kali 2 2 dikali 3 6, maka jumlah H pada reaktan itu 6 gitu. Sedangkan jumlah H pada produk itu tadinya ini kan, ini belum ada ya. Tadinya 2. 2, maka biar setara, biar jadi 6, maka dikali 3. Maka di sini kita tuliskan 3 gitu ya. Nah, otomatis biasanya kalau yang lain sudah setara, biasanya O itu akan mengikuti sudah setara. Kalau kita lihat di sini ya. Ini kan sudah ditulis ya, jadi langsung saja ditulis 3, di sini 3. Oke, karena kita mau lihat jumlah O-nya. Di sini O-nya kan 1 kali 2, 2 dikali 3, 6 ya. 6 ditambah O di sini 5, maka 6 tambah 5, 11. Nah, sedangkan jumlah pada produk, O di sini 4 kali 2, 8. Gitu kan? Terus di sini tadi sudah dikalikan, sudah koefisiennya sudah ditulis 3 ya. Maka O di sini 3, maka 8 tambah 3, 11. Nah, kalau kita lihat sudah setara ya. Sudah setara gitu. Jadi tadi langsung saja sebenarnya enaknya cara langsung itu langsung saja, tidak perlu ini hanya penjabaran aja ya, kalian langsung aja di sini tadi BA-nya 1, di sini BA-nya 3, maka di sini dikali 3 biar sama gitu ya. Terus di sini P-nya 2, di sini P-nya juga sudah 2, sudah setara, maka lanjut yang H di sini 6, nah di sini H-nya baru 2, maka dikalikan 3 gitu. Seperti ini koefisiennya. Terus O-nya sudah sama. O di sini 6 ditambah 5 11, terus sini O 4 kali 2 8, 8 ditambah 3 11 juga. Maka reaksi ini sudah setara gitu. Jadi langsung saja seperti itu. Itulah cara langsung ya. Kalian bisa memilih mana yang mau dipakai gitu. Cara langsungnya. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya tetap
tadi ini prinsipnya, reaktan dan produk harus unsurnya jumlahnya sama ya, itu prinsipnya gitu. Nah, kalau ini kenapa tidak dikalikan ini? Karena kan tidak ada pecahan, jadi sudah cukup sampai sini gitu ya. Oke, ini kita masuk ke yang kedua ini dengan cara bertahap ya. Ini atau dengan juga disebut sebagai metode matematika karena nanti ada substitusi gitu ya. Reaksi ini biasanya cara ini digunakan untuk reaksi-reaksi yang rumit, yang banyak gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih, bisa dipakai di reaksi biasa. Cuman kalau reaksi yang unsur-unsurnya tidak terlalu banyak kan bisa langsung cara langsung lebih gampang ya daripada misalkan seperti ini gitu. Ini biasanya dipakai untuk unsur-unsur yang rumit, yang panjang. Nah, contohnya seperti ini. Ini reaksinya panjang banget ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menyetarakannya, bisa menggunakan cara bertahap ini karena akan lebih mudah gitu. Akan lebih mudah dan hasilnya juga tepat gitu ya. Oke, di sini ada Ca3PO4 dua kali bereaksi dengan SiO2 dan C menghasilkan CaSiO3 ditambah CO dan P4. Oke. Kalau kita lihat di sini CA-nya kan di sini 3 ya. Sedangkan di sini 1. Nah, dari situ aja sudah terlihat bahwa jumlah zatnya itu tidak sama, maka reaksi ini kan reaksi yang belum setara gitu. Nah, cara bertahap ini caranya seperti ini. Cara bertahap ini kita kita misalkan koefisiennya itu dengan A, B, C, D, E ya. Seringnya sih gitu ya, kalian mau simbol yang lain juga sebenarnya boleh gitu ya. Tapi biasanya memang disimbolkan misalkan A, B, C, D, E, F, bisa seterusnya tergantung panjangnya zat ya. Jadi kita misalkan yang ini A, koefisiennya ini B, ini C, ini D, ini E, ini F gitu ya. Oke, sudah sampai situ. Cara selanjutnya kita tuliskan masing-masing. Ingat tadi berurutan saja boleh sih sebenarnya ya. Ini C, mulai dari yang A ya. Di sini Ca, P, S, I. Ini kan ada atomnya tuh ada atom apa aja di unsur ini, di reaksi ini kan ada Ca, ada P, ada O, ada Si ya, ada C gitu kan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita tuliskan dulu berurutan aja juga nggak apa-apa sih. Ca dulu di sini, terus P. Nah, O itu kan biasanya belakangan saja gitu. Mau di sini juga nggak apa-apa sih. Cuman nanti enaknya di belakang gitu. Kemudian Si tuliskan, kemudian karbon. Oke. Di sini kan sudah kita misalkan A, B, C, D, E koefisiennya ya. Oke, yang di sini CA itu kan di sini jumlahnya ada 3, maka 3 kali A 3A. Sedangkan di produk di sini CA-nya ada 1, maka 1 kali DD ya. Maka ini kan sini reaktan, sini produk gitu ya. Maka 3A sama dengan D. Oke, ini persamaan titik-titik persamaan 1 gitu ya. Persamaan 1. Oke, yang P di sini kan P itu ini kan 1 kali 2 maka 2 kali A 2A gitu kan. Yang P ini 2A, sedangkan terus ada lagi P di produk nih. Ini ada 4 kali F, berarti 4F. Maka persamaan yang kedua untuk P ini 2A sama dengan 4F gitu ya. Kemudian Si di sini kan ada 1 nih di produk nih. Di reaktan nih, 1 kali B maka B. Kemudian ada lagi Si di produk itu ini 1 dikali D, maka B sama dengan D nanti. Ini persamaan ketiga. Kemudian C di sini kan jumlahnya ada 1, berarti 1 kali C. Kemudian ada lagi di yang E ini di produk, maka 1 kali E sama dengan E. Maka persamaan yang keempat itu C sama dengan E. Kemudian yang O sekarang. Yang O di sini 4 kali 2 8. 8 kali A 8A. Ditambah ada lagi O di sini nih, di reaktan masih ada 2 dikali B, maka 2B. Ya, 8A ditambah 2B, maka persamaan untuk reaktan. Kemudian di produk O-nya ada 3 kali D, 3D. Terus ada lagi O di E ya. Berarti 1 kali E, maka persamaan kelima yaitu 8A ditambah 2B sama dengan 3D ditambah E. Oke.
Selanjutnya, setelah kita membuat persamaan nih masing-masing unsur, nah cara selanjutnya adalah kita misalkan. Salah satu kita misalkan, biasanya yang kita misalkan itu A ya. Kita misalkan 1 ya. Biasanya 1 ya, nggak harus 2 karena 1 lebih mudah gitu ya. Ini kita misalkan A itu nilainya 1, maka kita substitusikan ke persamaan ini. Kita mau mencari CA. Tadi kan A-nya itu sama dengan 1, maka kita masukkan ke persamaan CA. Tadi kan persamaan CA itu kan 3A sama dengan D. Nah, A-nya ganti 1. Maka 3 kali 1 itu adalah 3 sama dengan D. Maka D nanti nilainya 3 gitu ya. Selanjutnya, yang P ini kan persamaannya 2A sama dengan 4F. Maka A-nya gantikan tadi 1, 2 kali 1, 2 sama dengan 4F. Maka kan 2 dibagi 4 gitu kan. Kalau dihitungkan, ini kan 2, ini 4. Maka untuk mencari F itu 2 dibagi 4 gitu ya. F-nya 2 per 4 atau disederhanakan menjadi 1 per 2 gitu kan. Nah, itu untuk nilai F-nya maka nanti setengah. Kemudian kita cari SI. SI itu kan B sama dengan D. Oke, SI itu kan B ya. B sama dengan D. Tadi D-nya udah kita cari, maka ya B-nya juga sama D. Maka B sama dengan 3. Kemudian yang C. Oh, C sama dengan E. Maka kita cari dulu yang E. Cari yang E itu dari yang O ini. Nggak apa-apa sih kalau urutannya gitu, yang ini. Nanti tunda dulu gitu aja. Nah, udah. Kita masukkan nilai A. Ini kan persamaan yang O itu kan 8A ditambah 2B sama dengan 3D tambah E. Tadi kan A, B, sama D sudah ada nilainya ya. Nah, maka tinggal kita cari yang E. Oke, kita masukkan persamaan ini. 8A-nya itu kan tadi 1. 8 kali 1. Kemudian itu kan 2B. 2 dikali B-nya mana nih? B-nya 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 3D. 3D. D-nya berapa? 3 juga. 3 berarti 3 dikali 3. Itu sama dengan ditambah E gitu ya. E-nya kita mau kita cari. 8 kali 1 8 ditambah 2 kali 3 6. 8 tambah 6 adalah 14. Kemudian 3 kali 3 9 tambah E ya. Maka untuk mencari E, maka kalau di sininya penambahan, maka ini pindah ruas jadi pengurangan ya kan. Berarti 14 dikurangi 9, maka E-nya sama dengan 5. Oke, yang tadi belum tadi, yang C ini, maka C sama dengan E, maka ya kalau E-nya 5, maka C-nya juga 5. Sudah, masing-masing sudah diketahui nih. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 5, D-nya 3, E-nya 5, F-nya setengah. Maka kita masukkan ke sini nih masing-masing. Ke koefisiennya ini kita ganti sama nilai yang sudah diketahui. Maka tadi kan CA-nya 1, maka ini tidak perlu dituliskan ya. Gitu biasanya. Kemudian di sini B tadi berapa nilainya? 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Kemudian di sini C-nya berapa? C-nya 5. Maka kita tuliskan di sini 5. Kemudian di sini D itu 3, maka di sini kita tuliskan 3. Kemudian di sini E itu 5, maka di sini kita tuliskan 5. Yang P di sini F-nya berapa? Setengah. Oke. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, tadi ingat kalau ada pecahan itu kita sederhanakan supaya tidak ada pecahan, maka di sini bisa kita kalikan 2 untuk menghilangkan pecahan ini. Maka di sini 2 kali 1 2, kita tulis 2, di sini 2 kali 3 6, tulis di sini 6. Sini 2 kali 5 10, kemudian 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 2 kali setengah 1 gitu ya. Oke, kita cek nih apakah sudah benar. Kita cek ya. Oh, di sini CA-nya 3 kali 2 6. Nah, di sini juga CA-nya sudah 6. Oh, sudah sama. Kemudian P-nya di sini 2 kali 2 4. Nah, di sini P-nya sudah juga sama. P-nya juga jumlahnya 4 di kiri dan kanan sama. Kemudian jumlah O di sini. Jumlah O di sini 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 ditambah 6 kali 2 itu 12 ya. 16 tambah 12 28. Nah, kita lihat di kanan panah nih apakah sama 28? 6 kali 3 itu kan 18. 18 di sini O-nya di sini 10. Berarti 18 tambah 10. Oh, 28. Sama kan? Di kiri dan kanan juga nilainya sama O-nya. Kemudian yang apa nih? SI di sini 6. Nah, di sini juga sudah sama 6 juga. Kemudian yang karbon C-nya di sini 10, di sini juga 10. Berarti reaksi ini sudah setara gitu ya. Oke, jangan dilupakan juga ini penulisan. Jadi untuk persamaan reaksi yang baik itu tadi harus setara, terus juga harus dilengkapi dengan
wujud zat, fasa ya, atau sering juga disebut fasa zat. Sebenarnya fasa zat ini pengetahuan kita terhadap unsur-unsur ya, terhadap unsur-unsur. Jadi kalau unsur-unsur yang seperti tadi misalnya Na itu dia kan biasanya terdapat di alam logam. Nah, ini persamaan-persamaan ini yang wujud zat ini emang pengetahuan, jadi harus sering baca. Nah itu biasanya dalam bentuk apa yang bereaksi gitu. O2 ini bentuk diatomik seperti ini, biasanya itu bentuknya gas ya. Jadi kalau ada unsur yang sejenis, yang diatomik gitu ya, itu biasanya gas. Nah, kalau unsur-unsur yang seperti ini biasanya juga gas ya. Jadi kita ini bisa tahu fasa-fasanya ini biasanya pengetahuan suatu zat-zat itu yang harus sering dibaca juga biar tahu ya. Tapi biasanya memang sudah disediakan di reaksi yang mau kita setarakan biasanya ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat, jadi kalau bentuk aslinya itu kan bisa langsung dituliskan, oh BaOH tadi bentuknya larutan, maka ini dituliskan aqueous gitu ya. Terus kemudian ada P2O5, secara nyatanya oh itu bentuknya solid, maka bisa solid. Jadi kalau nanti suatu saat kalian melihat suatu reaksi secara langsung, kalian perhatikan itu zat-zat yang bereaksinya itu bentuknya apa gitu. Ntar nanti kalau disuruh menuliskan, nah itu jangan lupa fasa zatnya. Nah kemudian H2O ini biasanya liquid sih, seringnya liquid karena kan dia murni ya. Nah liquid ini gitu. Oh ya. Jadi diperhatikan tadi harus setara zatnya, tiap unsur pada reaktan dan produk atau pada ruas kiri dan ruas kanan itu jumlahnya harus sama. Jangan lupa juga wujud zatnya atau fasa zatnya, itu jangan lupa dituliskan. Itu kalian, jadi tadi dalam menyelenggarakan suatu reaksi kimia ada dua cara ya. Ada, sebenarnya nanti kita pelajari lagi di kelas 12 itu kalau bentuknya redox atau itu beda lagi nanti caranya ya. Nah kalau yang ini yang reaksi-reaksi kimia, bukan maksudnya reaksi-reaksi kimia sederhana gitu ya. Jadi kalian bisa milih tuh mau pakai cara langsung ataupun cara yang yang bertahap, itu kalian bisa pilih yang kalian mengerti gitu, yang mudah dipahami. Namun biasanya yang cara bertahap ini memang untuk unsur-unsur yang panjang, yang rumit gitu ya. Tapi bisa juga zat ini, reaksi ini bisa juga dengan cara yang langsung ya gitu. Karena kan kalau misalnya kalian nanti di suatu ujian gitu ada zat seperti ini, itu kan lama banget harus pakai cara bertahap ini ya. Ini bisa jaga cara langsung kayak gitu. Misalnya di sini Ca-nya ada 3, di sini Ca-nya ada 1, maka agak sulit juga sih, ini memang harus pakai cara yang bertahap ini gitu, lebih mudahnya sebenarnya memang gitu ya. Karena kalau misalnya pakai cara yang langsung nanti akan lama juga sih sebenarnya, akan memakan waktu juga untuk cepat dalam penyetaraannya gitu ya. Memang harus ini juga sih dilihat dulu reaksinya memungkinkannya pakai kita setarakan pakai cara seperti apa biar lebih mudahnya gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang penyetaraan reaksi kimia. Jika kalian masih belum paham dan ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa tanya di Google Classroom atau juga bisa WA langsung ke WA Ibu. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.